Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Science. Jumpa lagi dengan Science Edu Channel. Ya, kali ini kita akan bersama-sama melakukan eksplorasi terhadap karakteristik cermin dan lensa menggunakan laboratorium virtual. Bagaimana lengkapnya? Ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, serta share video ini. Oke, sekarang kita berada di rig288.github.io /ray optik /simulator. Nanti alamatnya akan saya taruh di deskripsi pada video kita kali ini. Baik, kita mulai. Lihat tools yang ada di sini, ada ray, sumber cahaya. Lalu kita pilih seperti ini. Lalu kita klik saja di bagian bawah sini yang berwarna hitam, maka akan memunculkan sumber cahaya tunggal seperti ini. Oke. Kalau nanti kita butuh cahaya dalam jumlah lebih dari satu, kita pilih yang beam seperti ini. Lalu kita drag di sini, panjangnya bisa Anda sesuaikan sesuai kebutuhan gitu ya. Misalnya seperti saja. Ini akan menghasilkan sinar dengan beberapa garis sinar. Ya. Density-nya bisa kita atur di sini. Kita bisa mengurangi, menambahkan. Semakin padat, makin rapat, jadi seperti ini sinarnya. Ya, barangkali kita cukup seginilah. Density-nya bisa diatur. Ini nanti kemiringannya bisa diatur, sudut datangnya sinar gitu ya, sesuai dengan kebutuhan saat percobaan. Kita bergerak ke kanan, ada mirror atau kaca, ada 3 jenis, segmen, circular arcs, dan ideal curve. Kita pilih yang segmen dulu, ini cermin datar gitu. Kalau kita taruh di sini, ya, akan terjadi pemantulan karena ini merupakan cermin datar. Arahnya juga bisa diubah sesuai kebutuhan percobaan. Oke, saya delete. Selain itu di bagian mirror ada circular arcs, ini adalah cermin yang bisa diatur cembung atau cekungnya nanti. Kita buat seperti ini dulu. Nah, ini kalau kita buat yang titik pink ini bergerak ke belakang menjadi cermin cekung, kecekungan juga bisa diatur. Kalau dibuat ke depan nanti menjadi cermin cembung, ya, seperti itu. Itu untuk circular arc. Saya delete. Kita bergerak lagi ke ideal curve. Ideal curve ini menggambarkan cermin cekung pada dasarnya, ya. Merupakan cermin positif. Kita taruh di sini, maka ini mewakili sebuah cermin cekung. Seperti itu. Dengan focal length ini bisa diatur dan bisa mengatur nilai fokusnya. Fokusnya bisa dibuat lebih kecil, besar, ya. Oke, ini kalau kita pengen mengeksplorasi cermin, disitulah tempat. Ketika kita pengen mengeksplorasi glazes, ya, benda bening, seperti misalnya pertama half plane, ini seperti kaca plan paralel seperti itu kira-kira ya. Ini mengubah medium ya, dari medium yang rapat ke kurang rapat misalnya gitu ya. Sumber cahaya bisa diganti, diubah posisinya gitu, sudutnya bisa diubah. Nanti apa yang terjadi. Selain itu kita juga bisa mengubah nilai refractive index ya. Indeks biasnya bisa diubah seperti itu. Maka nanti pembiasannya juga tergantung pada sudut kedatangan. Ini bisa kita pelajari ini satu persatu, silahkan. Kita delete dulu ini. Kemudian bawahnya adalah circle. Jadi benda bening berbentuk lingkaran. Apa yang terjadi kalau cahaya melewati benda bening berbentuk lingkaran seperti ini? Kita bisa mengubah juga refractive index-nya gitu, hingga mengubah sudut pembiasanya. Oke, kita lanjut. Kita delete. Oke, kita delete untuk yang lingkaran, kemudian bergerak menuju yang free shape. Jadi ini membentuk benda bening dengan bentuk yang suka-suka kita ya. Seperti ini ya, suka-suka kita gitu ya, benda bening. Nah, misalnya seperti itu, maka akan menghasilkan refraksi yang sedemikian rupa. Oke, cukup. Lalu yang berikutnya adalah ideal lens. Jadi ini lensa ideal di sini didefinisikan sebagai lensa positif. Ya. Dalam hal ini adalah lensa cembung. Kalau kita pasang di sini, maka ini merupakan lensa cembung yang tentunya sama. Kita nanti juga bisa mengubah focal length-nya, panjang fokusnya bisa diubah sedemikian rupa.
Lalu sebelah kanannya ada ruler. Silahkan kita gunakan nanti penggarisnya ini untuk kebutuhan percobaan. Lalu ada protektor, busur derajat begitu, bisa kita manfaatkan pula. Oke, sekarang kita akan mulai saja percobaan yang pertama. Misalnya kita bekerja dengan mirror dulu, maka ini saya hapus ya, kita bekerja dengan mirror segmen saja. Saya pasang di sini sebuah kaca atau sebuah cermin. Lalu sumber cahayanya tetap dari kanan saja biar enak, saya merasa lebih enak dari kanan. Oke. Ini ada titik kecil di sini, bisa untuk mengubah arahnya. Oke, misalnya sudutnya dibuat besar. Oke, seperti ini. Maka kita bisa memainkan untuk meneliti hukum Snellius pada cermin datar. Kita bisa memanfaatkan ini untuk membuat garis normalnya ya, misalnya. Lalu pastikan kalau ini cerminnya sudah betul-betul lurus ke atas ya, dengan cara begini. Kalau ini 0, bawah atasnya berarti harus 180. 0 berarti yang atas harus 180, menunjukkan cerminnya sudah betul-betul lurus ya. Ini bisa kita miring-miringkan gitu, pastikan ini di 180, melewati angka 180. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita buat sinar datang itu pada sudut tertentu ya. Oke, kita bekerja dengan sudut tertentu. Misalnya ini kita gunakan sudut yang mudah ini. Cara mengatur sudutnya seperti ini nih. Ini harus pas sudutnya ya, ini menuju ke titik tengah sini. Maka silahkan Anda hitung bagaimana besar sudut dari garis normal sinar datang dengan garis normal ke sinar pantul ya, apakah sama atau berbeda. Nah, sehingga dari percobaan ini kita bisa menemukan hukum Snellius untuk cermin. Oke, kita sekarang akan mencoba bekerja dengan cermin cekung ya. Pilih mirror, lalu circular arcs dipilih, kemudian kita buat titik di atas ini ya, kita bikin 2 titik untuk menghasilkan cermin cekung. Nah, seperti ini. Lalu kita atur posisi ujung atasnya di angka ini biar kira-kira cukup standar ya, seperti ini. Kemudian satunya di sini supaya kelengkungannya cukup baik gitu ya. Lalu kita pasang garis ini di sini di 90, mestinya di tengah ya, gitu ya. Cukup membantu kita. Lalu kita bisa bekerja dengan sinar tunggal dulu. Bagaimana sifat-sifat cahaya pada cermin cekung ya. Misalnya seperti ini. Sinar datang sejajar sumbu utama. Oke, akan apa nasibnya gitu ya. Kita lihat ini, sinar datang dipantulkan ke arah sini. Ya, ini pada angka, kalau ini 200. Kemudian ada 1, 2, 3 strip. Nah, ini mewakili berapa satu stripnya nih ya. Anda ingat saja ini berada di strip ketiga setelah angka 200. Ini sinar datang sejajar ya. Bagaimana kalau sejajarnya saya turunkan? Apakah tetap pada angka yang sama? Ini dibuat sejajar lagi. Ya, ternyata juga sama ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan sedemikian rupa, nanti dijatuhkan di sini 1, 2, 3 pada strip ketiga. Ini kira-kira ini adalah fokusnya ya kan? Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Atau kalau kepingin lihat lebih detail, misalnya kita pakai sumber cahaya yang banyak seperti ini, akan lebih mudah untuk mencari mana nih fokusnya kan gitu. Density-nya saya kurangi sedikit. Nah, inilah titik fokusnya di sini ya. Semua sinar yang datang sejajar akan dipantulkan ke titik fokus itu. Nah, ini sinar yang istimewa pertama. Yang kedua, sinar istimewa kedua misalnya kalau sinarnya itu datang melalui titik fokus ya. Tadi Anda sudah tahu titik fokusnya adalah jarak 3 dari angka 200. 1, 2, 3 sini. Maka kalau ini benar, maka mestinya nanti dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama gitu kan. Kalau ini persis di titik fokusnya, maka nanti dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama ya. Ini dia. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kalau ini saya ubah juga asal selalu melalui titik fokus seperti itu, maka tetap sinar pantulnya selalu sejajar sumbu utama, kan? Menarik. Kita coba kalau sinar datang melalui 2 kali fokus. Ya, 2 kali fokus ini berarti di mana ya?
ya prinsipnya kita cari, nanti kita akan ketemu dua fokusnya itu ini dia. Ya, kalau sinar itu dipantulkan kembali ke sumber itu namanya dua fokusnya. Jadi dua fokusnya di sini. Kita sebut sebagai R atau kadang juga disebut dengan C. Inilah dua kali fokus di sini, ya. Nah, begitulah percobaan dengan menggunakan cermin cekung. Bagaimana kalau cerminnya kita ubah menjadi cermin cembung? Ya. Caranya mudah, ya, membuat cermin cekung menjadi cermin cembung di sini. Anda cukup mengubah posisi yang pink ini, nah, seperti ini. Oke, inilah dia lalu menjadi cermin cembung. Ya, seperti tadi kita coba percobaan-percobaannya. Bagaimana kalau ada sinar datang sejajar sumbu utama? Dia akan bagaimana? Ya, ini katakanlah ini sudah kita buat sinar datang sejajar sumbu utama. Kita butuh penggaris, ruler. Ya. Kita pilih ruler, nah, lalu kita taruh di sini. Kita buat perpanjangan dari sinar pantul ini menuju kemana? Ya, kita cari. Nah, ini dia. Ya, maka menurut hukumnya ini adalah titik fokusnya, ya. Titik fokus dari cermin cembung ini adalah di sini, di belakang sana. Maka namanya cermin negatif. Ya. Maka setiap benda yang diarahkan sejajar dari sumbu utama, ya, misalnya ini saya buat yang kedua, mestinya nanti kalau ini benar, dia akan sinar pantulnya akan datang seolah-olah dari titik fokusnya, ya kan? Nah, seperti ini. Ini fokusnya kan di sini tetap nggak berubah ini. Maka inilah sinar pantulnya berasal dari titik fokus. Jadi cara mencari fokus dari dari cermin cekung seperti itu caranya. Lalu bagaimana kalau sinar datang menuju ke fokus? Kita buat sinar datang menuju ke fokus ini. Apa yang terjadi? Nah, ini dia, sinar datang menuju ke fokus. Fokusnya di sini. Nah, kalau ini benar, maka nanti sinar itu mestinya akan memantul sejajar sumbu utama. Nah, Anda lihat, sinar memantul sejajar sumbu utama. Maaf. Ya, ini kita buat lagi. Sinar datang menuju titik fokus, maka dia akan dipantulkan ini sejajar sumbu utama. Kalau sinar datang menuju ke 2F, dua kali fokus di sini misalnya, maka sinar akan dipantulkan menuju ke sumber cahaya lagi. Seperti itulah karakteristik cermin cekung, cermin cembung. Sekarang kita akan bekerja dengan lensa, atau kita mulai dulu dari half plane. Pilih half plane ini, taruh di sini saja di pusat begini misalnya. Lalu kita akan memberi sinar tunggal dulu, sinar tunggal. Nah, seperti ini. Kalau sudutnya kita ubah, maka akan muncul sudut bias berbeda-beda. Anda lihat ya, nanti kita bisa mempelajari misalnya ini medium rapat ke medium kurang rapat, ya. Lalu kita butuh penggaris ini sebagai apa ya, untuk garis normalnya. Ini protektornya nanti kita ubah posisinya tentunya, ya. Garis normalnya kita ubah dulu. Nah, ini adalah garis normal. Anda lihat ini menjauhi garis normal. Sudutnya berapa, Anda bisa menggunakan protektor ini. Ya, ini untuk percobaan pembiasan dari medium yang rapat ke kurang rapat. Kalau dibalik juga bisa, ya, dari kurang rapat ke rapat. Maka nanti yang terjadi apakah menjauh, apakah mendekat. Oke, kita lanjutkan berikutnya untuk percobaan lenses yang lain, yaitu yang ideal lens saja, lensa cembung, ya. Kalau kita pasang lensa cembung di sini, semoga ini sudah cukup tegak lurus, ya. Atau untuk memastikan tegak lurus bisa pakai bantuan penggaris ini. Nah, kita lihat apakah ini sudah lurus. Nah, seginilah, ya. Lalu ini protektornya aja yang kita atur, yang bawah 0, yang atas 180, ya, pas saya kira. Oke, seperti ini. Lalu sumber cahaya tunggal bisa dimainkan. Misalnya sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dikemanakan gitu, ya. Kita cek. Ini dia. Sinar datang sejajar sumbu utama akan diteruskan melalui titik fokus katanya. Apakah betul ini titik fokusnya? Kita cek untuk sumber sinar yang lain, misalnya sinar yang sejajar agak turun ke bawah. Nah, maka mestinya setiap pembiasannya akan selalu di tempat yang sama, ya, yaitu di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 setelah 300, ya. Strip ke-6 setelah 300. Kita cek untuk yang sudut yang berbeda, posisi yang berbeda maksudnya. Maka seharusnya kalau kita betul-betul ini sudah sejajar, pasti akan pasti akan diteruskan di fokus yang sama nih di sini. Kita cek kalau kita menggunakan beam, ya betul, ya. Itulah titik fokusnya. Titik fokusnya adalah di sana.
yaitu pada 6 strip setelah angka 300. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu bagaimana kalau sinar datang menuju titik fokus? Nah, Anda harus pas ini ya. Jadi ini, atau saya buat angka 300-nya di sini saja. Angka 300-nya di sini. Maka fokusnya itu berada di 400 lebih 1. Ya, kalau di sini berarti, kalau sebelah kiri berarti 200 lebih 1 ya. Sekarang coba lihat. Sinar datang menuju titik fokus yang di sini. Nah. Oke, sebentar saya ulangi. Kita cek titik fokusnya di mana? 400 lebih 1 ya, udah ya. Oke, sepertinya kita cek ketepatan titik fokusnya di mana dulu. Oh, ini penggarisnya kurang naik sedikit. Ya, penggarisnya kurang naik. Ini dia di sini. Ya, penggarisnya di sini. Ya, jadi di angka 400 ternyata ya. Oke, kita coba sekarang sinar datangnya menuju ke angka 200 kalau begitu ya. Oke, ternyata betul. Akan dibiaskan sejajar sumbu utama ya. Jadi ini titik fokusnya di sini. Mau berapapun sudutnya ya, asal dia menuju titik fokus pasti akan dibiaskan sejajar sumbu utama seperti itu. Bagaimana kalau sinar menuju ke tengah ini? Nah, tengah kelengkungan. Ya diteruskan saja. Nah, itulah teman-teman bagaimana kita mengeksplorasi cermin dan lensa menggunakan ray optic simulation. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.